warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai topik variasi kalimat perintah, saran, ajakan, larangan dalam pantun yang akan kita bahas. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman kepada teman-teman. Mari kita mulai, selamat belajar. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kalimat perintah dalam pantun. Teman-teman, kalian pasti sering mendengar pantun yang isinya lucu atau penuh pesan kan? Nah, ada juga pantun yang berisi kalimat perintah. Misalnya, pantun yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan kalimat perintah dalam pantun? Nah, bagaimana pantun bisa digunakan untuk memberi perintah dengan cara yang menarik? Yuk kita simak bersama-sama. Kalimat perintah dalam pantun adalah kalimat yang mengajak atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya, kalimat perintah ini disampaikan dengan cara yang halus, tidak langsung, dan terkadang disertai dengan rimah yang menyenangkan. Pantun dengan kalimat perintah sering digunakan untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada orang lain, namun tetap dalam bentuk yang ringan dan mudah dipahami. Contohnya, mari menanam pohon di halaman agar udara menjadi sejuk dan nyaman. Dalam pantun di atas, kalimat pertama mengandung ajakan untuk menanam pohon yang merupakan bentuk perintah yang disampaikan secara halus. Begitu juga dengan pantun lainnya, kalimat perintah bisa disisipkan untuk mengarahkan atau meminta orang lain melakukan suatu tindakan. Dengan pendekatan seperti ini, teman-teman atau peserta didik dapat lebih tertarik dan memahami bagaimana kalimat perintah diterapkan dalam pantun. Selanjutnya, kita akan mengetahui kalimat saran dalam pantun. Teman-teman, kita semua pasti pernah menerima atau memberikan saran kan? Nah, tahukah kalian bahwa saran juga bisa disampaikan dalam bentuk pantun? Menarik bukan? Sebelum kita mulai, apa sih menurut kalian fungsi dari sebuah saran dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana pantun bisa digunakan untuk memberikan saran dengan cara yang menyenangkan? Yuk kita pelajari bersama-sama. Pantun, selain sebagai sarana hiburan, juga bisa digunakan untuk menyampaikan pesan atau saran dengan cara yang halus dan mudah diterima. Kalimat saran dalam pantun berfungsi untuk memberikan nasihat atau petunjuk kepada orang lain dengan cara yang bijak. Keunikan pantun adalah meskipun mengandung saran, tetapi disampaikan dengan rimah yang menarik dan ringan sehingga lebih mudah diingat. Contoh pantun yang berisi kalimat saran adalah baca buku tiap pagi hari agar ilmu bertambah berarti. Dalam pantun ini, kalimat pertama memberikan saran agar kita membaca buku yang diikuti dengan alasan mengapa hal itu penting. Pantun semacam itu tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, tadi kita sudah mengetahui kalimat perintah dan saran dalam pantun. Selanjutnya kita akan mengetahui kalimat ajakan dalam pantun. Nah, tahukah kalian bahwa pantun juga bisa digunakan untuk menyampaikan ajakan? Apa sih menurut kalian manfaat dari mengajak seseorang melalui pantun? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Pantun tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan atau nasihat, tetapi juga sering digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Entah itu kegiatan positif atau ajakan untuk berkumpul, kalimat ajakan dalam pantun biasanya bersifat mengundang, mengajak dengan cara yang halus dan menyenangkan, serta disampaikan dengan rimah yang menarik. Contoh pantun yang mengandung kalimat ajakan, ayo pergi ke Taman Ria bermain bersama sepuasnya. Dalam pantun ini, kalimat pertama mengajak untuk pergi ke taman yang merupakan bentuk ajakan.
Pantun ini mengandung unsur ajakan yang ringan dan menyenangkan, cocok untuk mengajak teman atau keluarga melakukan kegiatan bersama. Dengan cara ini, pantun menjadi media yang efektif untuk menyampaikan ajakan secara santai dan mudah diterima oleh pendengar atau pembaca. Teman-teman, kita pasti tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita harus memberitahu orang lain apa yang tidak boleh dilakukan kan? Nah, tahukah kalian bahwa pantun juga bisa digunakan untuk menyampaikan larangan, misalnya untuk mengingatkan agar tidak melakukan sesuatu yang buruk atau berbahaya. Kira-kira bagaimana ya pantun bisa digunakan untuk menyampaikan larangan dengan cara yang baik dan tidak terkesan merugi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Pantun, selain berisi ajakan atau saran, juga bisa digunakan untuk menyampaikan larangan dengan cara yang halus dan penuh makna. Kalimat larangan dalam pantun biasanya digunakan untuk memberi peringatan agar seseorang tidak melakukan hal yang tidak baik atau berbahaya, namun tidak disampaikan dengan bahasa yang lembut dan tidak menyakitkan. Pantun dengan kalimat larangan umumnya mengandung makna yang mendalam, namun disampaikan secara tidak langsung dengan rimah yang menarik. Larangan yang disampaikan dalam pantun lebih mudah diterima dan dipahami. Contoh pantun yang mengandung kalimat larangan: jangan sering keluar malam hari, bahaya menanti di jalan sepi. Dengan menggunakan pantun kalimat larangan disampaikan dengan cara yang lebih ringan dan tidak menekan. Pantun ini mengajak orang untuk berpikir tentang akibat dari perbuatan yang tidak baik tanpa harus bersikap keras atau marah. Dengan pembahasan ini, teman-teman atau peserta didik akan lebih mudah memahami bagaimana kalimat larangan dalam pantun dapat digunakan untuk memberikan peringatan atau larangan secara efektif, namun tetap dengan cara yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi, kesimpulan mengenai variasi kalimat perintah, saran, ajakan, dan larangan dalam pantun adalah secara keseluruhan, pantun menggunakan variasi kalimat tersebut untuk menyampaikan pesan moral atau petuah, baik dalam bentuk instruksi, nasihat, ajakan, maupun peringatan. Variasi ini memberi kesan yang lebih mendalam dan bermakna dalam menyampaikan pesan secara efektif dan menarik. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.